Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas pengamalan sila untuk khususnya sila kedua dan ketiga pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 ya. 2021 pelaksanaannya, tapi dia Olimpiade Tokyo 2020. Nah, tentunya kenapa Uncle angkat Olimpiade Tokyo ini? Karena ini masih hangat dibicarakan dan peluangnya untuk menjadi soal di dalam tes CPNS juga besar. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan tersebut terdapat kontingen Indonesia yang terdiri dari atlet, ofisial dan pelatih serta supporter yang mendukung para atlet bertanding di lapangan. Tentunya dia melakukan hal-hal yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Uncle dalam video kali ini akan membahas tentang pengamalan sila kedua yang terkait mengenai tentang kemanusiaan, eh, dan sila ketiga yang terkait dengan nasionalis atau kebangsaan ya. Oke, persatuan ya. Persatuan kebangsaan. Di dalamnya ada persatuan. Dua poin ini akan sajikan dalam kasus yang terjadi pada ajang Olimpiade Tokyo. Nah, namun sebelumnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Teman-teman akan memperoleh pembimbingan berdasarkan kisi-kisi permenpan, per pasal, per ayat, per poin. Kemudian teman-teman juga akan memperoleh pembelajaran konsep setiap dari kisi-kisi yang dibicarakan di dalam permenpan. Ketika teman-teman mempelajari konsep, maka bentuk soal apapun yang naik teman-teman bisa jawab. Nah, yang paling penting saya harus sampaikan bahwa di dalam mempelajari soal-soal TWK yang sifatnya host, teman-teman harus perhatikan poin yang dibicarakan. Kali ini kita akan berbicara pada sila kedua dan ketiga ya. Ingat teman-teman, seperti yang ada di komen-komen sebelumnya, banyak yang mengatakan kenapa soal ini bukan bela negara, kenapa soal ini jawabannya nasionalisme misalnya, padahal dia. Nah, ingat teman-teman, dalam satu topik yang dibicarakan, itu bisa jadi masuk dalam pengamalan sila, bisa juga masuk dalam bentuk nasionalisme, juga bisa masuk dalam bela negara. Tetapi perhatikan konteks yang dibicarakan, kita sedang berbicara tentang apa. Kalau nasionalisme, kita sedang berbicara tentang nasionalisme, maka tentunya kita mengerahkan jawaban itu pada kisi-kisi nasionalisme ya. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Yang kedua adalah ketika belajar tentang kisi-kisi, perhatikan tujuan yang ada di belakang kisi-kisi itu. Yang misalnya contoh tentang nasionalisme itu kan menunjukkan rasa cinta kepada bangsa melalui identitas-identitas negara seperti lambang, bahasa, lagu, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera, hukum yang berlaku. Jadi itu. Nah, kalau hukum itu dibicarakan pada kasus nasionalisme, maka dia masuk pasti sebagai bentuk daripada perilaku nasionalisme. Nah, biasanya makanya itu di 2019, 2020 tes SKD-nya itu untuk TWK dan TKP selalu di sudut kanan atas ada topik yang dibicarakan. Topik apa? Kita sedang berbicara di soal ini sedang membahas tentang topik apa? Misalnya nasionalisme kah, bela negara kah? Supaya teman-teman tidak keliru dalam mengarahkan. Begitu cara kita memahami soal TWK hots. Tidak dengan serta-merta kok di video ini mengatakan bela negara, jawaban sini nasionalisme. Itu dua topik yang dibicarakan berbeda. Jadi satu kasus bisa dia juga sebagai dalam tinjauan yang lain dia bisa bertindak masuk dalam kondisi bela negara, tetapi dalam tinjauan yang lain dia bisa masuk dalam nasionalisme. Bisa juga masuk dalam pengamalan Pancasila. Misalnya contoh, nasionalisme kan masuk di dalam pengamalan Pancasila sila ketiga. Jadi begitu teman-teman harus paham konsepnya, bukan langsung melihat detail kata kunci kemudian langsung menentukan. Tidak seperti itu teman-teman. Kita berbicara dalam konteks apa saat ini, gitu. Sekarang ingat teman-teman, pada materi video ini kita berbicara pada konteks pengamalan Pancasila sila kedua dan ketiga ya, gitu. Jadi coba kita langsung saja masuk ke dalam bentuk soalnya ya. Oke, Uncle sudah sediakan ini soal.
Pada perhelatan olahraga terbesar sepanjang masa Olimpiade Tokyo, tim Indonesia dengan penuh semangat bertanding demi mengharumkan nama bangsa. Setiap negara menurunkan atlet terbaik mereka di berbagai cabang olahraga. Begitu banyak hal menarik yang terjadi selama festival olahraga tersebut berlangsung mulai dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Ajang olahraga 4 tahunan ini memberikan euforia tersendiri bagi para pecinta olahraga. Meski kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini tidak menyurutkan niat para atlet berlaga di lapangan. Begitu banyak hal menarik yang terjadi selama festival olahraga tersebut berlangsung mulai dari tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus. Sebagai contoh, salah seorang atlet asal Indonesia terlihat mengambil sampah yang berserakan di area penonton dan membuangnya di tempat sampah. Hal ini menjadi sorotan para netizen dan media online karena aksi terpuji tersebut. Setelah diwawancarai mengapa ia melakukan hal tersebut, atlet tersebut menjawab bahwa negara Jepang adalah negara yang mencintai kebersihan. Maka sepatutnya kita sebagai tamu menjunjung tinggi nilai kebersihan yang dipegang oleh masyarakat Jepang dengan cara tidak mengotori tempat mereka. Perilaku yang ditunjukkan oleh atlet tersebut merupakan cerminan dari pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa. Jadi ada di sini pada soal ini membicarakan seorang atlet yang memungut sampah karena dia sadar bahwa budaya bersih di negara Jepang itu sangat dijunjung tinggi, sehingga pada saat dia melihat sampah dia mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah. Walaupun sebenarnya di tempat itu ada petugas sampah, tapi mereka menyadari bahwa negara Jepang itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, ya. Kita lihat dia masuk kepada pengalaman sila keberapa. Perhatikan, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita kaji konsepnya ya. Tadi ada seorang atlet yang memungut sampah atas dasar apa? Kita harus melihat mengapa dia, kan pertama siapa yang melakukan, apa tindakannya maksudnya atas dasar apa dia melakukan itu termasuk di dalamnya, dan bagaimana dampaknya, ya. Coba kita lihat, ada atlet yang mengambil sampah ya, mengambil sampah ini. Ada atlet yang mengambil sampah yang berserakan di area penonton. Kemudian apa alasan dia mengambil sampah tersebut? Pada saat diwawancara, atlet tersebut menjawab bahwa, ini perhatikan, setelah kata bahwa negara Jepang adalah negara yang mencintai kebersihan, maka sepatutnya kita menjunjung tinggi nilai kebersihan yang dipegang oleh masyarakat Jepang. Jadi ada budaya yang dipegang teguh oleh Jepang, kemudian dia menjunjung tinggi nilai budaya sebagai tamu, dia menjunjung tinggi nilai budaya yang dipegang oleh tuan rumah ya. Itu menunjukkan bahwa adanya sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa lain. Kalau adanya penghargaan terhadap nilai-nilai, penghargaan terhadap bangsa lain, berarti itu ada tentang sisi kemanusiaan terhadap, kalau kita berbicara masalah penghargaan, adalah kita menghargai masyarakat Jepang ya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Oleh karena itu, jelas bahwa penghargaan terhadap bangsa lain masuk dalam pengamalan sila kedua. Oke. Pengamalan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelaskan teman-teman. Jadi kalau ada penghargaan terhadap bangsa lain, bentuknya banyak, mulai dari menghargai kebudayaan bangsa lain, menghargai warga negaranya, menghargai apalagi segala hal yang terkait dengan bangsa lain. Kemudian kita memberikan penghargaan terhadap apa yang dijunjung oleh bangsa lain itu merupakan wujud dari pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Uncle sedikit pelan-pelan sebagai bagian dari permintaan teman-teman. Salah satu yang menjadi pendorong kemenangan dari atlet yang bertarung di setiap cabang olahraga pada festival 4 tahunan Olimpiade adalah semangat dan dukungan penuh yang dilakukan oleh para supporter dari negara masing-masing. Keberadaan supporter sangat mempengaruhi semangat bertanding para atlet di lapangan. Para supporter melakukan banyak cara untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Meski jumlah supporter yang hadir terbatasi dalam Olimpiade kali ini dibatasi oleh pihak pemerintah Jepang,
tetapi semangat mereka tidak terbatasi oleh jumlah mereka. Setiap negara menunjukkan identitas negara masing-masing untuk mendukung tim mereka. Seperti yang dilakukan oleh para supporter tim kebanggaan Indonesia, yakni dengan menyanyikan yel-yel dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kebesaran bangsa. Mereka bernyanyi secara bersamaan dengan suara yang lantang menyebabkan semangat para atlet menjadi terbakar. Para atlet merasa mereka tidak berjuang sendirian, tetapi mereka merasakan perjuangan ini dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut menghilangkan rasa lelah para atlet karena semangat untuk menang jauh lebih besar. Berdasarkan wacana di atas, sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para supporter Indonesia adalah wujud pengamalan sila. Perhatikan teman-teman. Di sini setiap negara menunjukkan identitasnya ya. Di sini setiap negara menunjukkan masing-masing menunjukkan mendukung tim mereka dengan melakukan dengan menunjukkan identitas mereka ya. Nah, kemudian di sini ada kan mereka menyanyikan yel-yel dengan kalimat yang menunjukkan kebesaran bangsa. Bagaimana cara mereka menyanyi? Mereka bernyanyi secara bersama-sama dengan suara yang menyebabkan semangat para atlet eh, menjadi terbakar ya. Para atlet merasa mereka tidak berjuang sendirian, tetapi mereka berjuang bersama. Nah, di sini setiap negara menunjukkan identitasnya, berarti termasuk Indonesia ya. Kemudian menyanyikan yel-yel dengan kalimat yang menunjukkan kebesaran bangsa yang berpotensi dalamnya ada menyebutkan misalnya identitas-identitas dari negara ya. Kemudian di sini mereka melakukan secara bersama-sama, bersatu. Berarti di sini ada nilai-nilai persatuan. Jadi dengan di sini masyarakat supporter yang Indonesia itu menunjukkan adanya sikap nasionalis ya, nasionalisme. Sementara melalui persatuan ya, melalui persatuan. Persatuan. Artinya di sini ada identitas yang walaupun tidak disebutkan jenis identitasnya ya setiap negara, tetapi mereka menunjukkan itu melalui yel-yel kemudian menyanyikan secara bersama-sama untuk mendukung tim kebanggaan. Berarti ada di sini ada nilai persatuan di dalamnya ya, nilai persatuan, nilai nasionalisme. Kalau nilai nasionalisme masuk ke dalam sila ketiga. Sila ketiga. Jadi teman-teman ini bentuk soal untuk kasus-kasus yang terjadi di dalam perhelatan akbar Olimpiade ya. Teman-teman perlu menganalisis dengan baik setiap soal itu dan dia dibicarakan pada tema apa. Jadi kita tidak serta-merta hanya mengambil bagian kecil dari soal itu kemudian langsung menjawab ini dia masuk ke dalam ini. Tidak teman-teman. Pertama teman-teman harus tahu ini soal ini berbicara tentang apa dulu, dia masuk di dalam tema apa. Nah, makanya di tahun 2012 itu di setiap sudut kanan atas selalu ada topik yang dibicarakan itu, selalu naik topik itu ya. Jadi kita teman-teman harus melihat itu, tidak boleh mengambil hanya kata kunci saja langsung menerapkan sebagai bagian dari itu. Tidak sesederhana itu menjawab soal hoax. Kalau sesederhana itu menjawab soal hoax, semua orang bisa benar dengan metode itu. Jadi teman-teman harus melatih diri untuk menghubungkan satu kasus ke dalam topik yang sedang dibicarakan. Tidak melebar, misalnya kita berbicara tentang nasionalisme, teman-teman ingin menghubungkan dengan bela negara, tidak seperti itu teman-teman. Jadi topik kali ini kita berbicara tentang pengamalan sila kedua dan tiga. Jadi fokus pada tema itu ya. Nah, makanya selalu saya tekankan kepada teman-teman, kalau 2021 ini sama dengan 2019-2020, maka setiap sudut kanan atas itu pasti ada topik yang dibicarakan. Itu fungsinya untuk apa? Agar pikiran teman-teman diarahkan untuk menjawab soal itu pada tema yang sedang yang diharapkan oleh pembuat soal ya, oleh pembuat soal dalam hal ini adalah BKN misalnya ya yang menyajikan soal ini. Jadi begitu cara Uncle untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan ingat teman-teman adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi seorang ASN tahun 2020 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar. Yang kedua adalah lalai terhadap doa. Yang ketiga adalah sombong terhadap takdir.
Oleh karena itu teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat teman-teman, kesuksesan itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Sekarang kesempatan itu sudah datang. Yang teman-teman harus lakukan, persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Banyak menolong orang lain, jika teman-teman tes, insya Allah Tuhan akan menolong teman-teman pada saat tes nanti. Banyaklah melakukan hal-hal yang baik untuk sesama, dan jadilah SM yang tidak pragmatis, bukan semata-mata mengharapkan gaji atau tunjangan hari tua, tetapi berharap bisa mengabdi kepada bangsa melalui jalur formal yang dilindungi oleh undang-undang, ya, yaitu dengan melalui pengadaan ASN. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan ketika teman-teman lulus, itu buah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Jadi sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.